Adik-adik mahasiswa, hari ini kita pertemuan ke-13 statistik bisnis dengan topik uji Mann-Whitney atau U-Test. Uji Mann-Whitney atau U-Test merupakan digunakan untuk menguji rata-rata dari sampel yang berukuran tidak sama. Artinya N1 dan N2-nya jumlah sampelnya berbeda. Ya misalnya N1-nya 10, N2-nya 5. Boleh nggak kalau sama? Boleh, misal N1, N2, 10 boleh sama. Nah, datanya harus bersifat ordinal ini ya. Jadi harus di ranking dia nanti ya. Harus ordinal. Kalau dia datanya rasio dan sebagainya harus dibuat ranking ordinal ya. Datanya harus ordinal. Kemudian Mann-Whitney ini merupakan alternatif bagi uji T jika tidak terdistribusi normal. Ini kata kuncinya. Kalau Mann-Whitney itu tidak terdistribusi normal. Jadi kalian nanti uji dulu data itu kalau penelitian ya. Apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak pada saat uji T? Biasanya uji T itu bisa dipakai untuk judul-judul misalnya dampak ya. Dampak pendapatan online food delivery sebelum dan setelah menggunakan online food delivery misalnya, atau dampak bantuan kredit terhadap produktivitas sebelum dan sesudah bagaimana, atau misalnya dampak penggunaan metode pembelajaran blended learning dengan tidak menggunakan blended learning. Nah, itu biasanya analisis-analisis yang menggunakan uji T atau uji beda. Kalau dia tidak terdistribusi normal, maka harus menggunakan Mann-Whitney. Ketika menggunakan Mann-Whitney, datanya harus bersikap ordinal, ya. Kemudian digunakan untuk membandingkan dua min populasi yang berasal dari populasi yang sama. Jadi boleh dari populasi sampel yang sama, yang tadi saya bilang N1 sampelnya 10, N2-nya 5, atau misalnya N1-nya 10, N2-nya 10, boleh dia menggunakan Mann-Whitney. Kemudian digunakan untuk menguji apakah dua min populasi sama atau tidak. Tadi saya bilang, apakah ada perbedaan penggunaan online food delivery sebelum penggunaan dengan setelah dengan uji pendapatan ya, dengan analisis uji beda atau uji T. Kata kuncinya di sini. Jika uji T, dia harus terdistribusi normal. Kalau dia nggak terdistribusi normal, maka dia menggunakan uji Mann-Whitney. Ya. Kemudian prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, ini uji Mann-Whitney yang pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Jadi disusun dulu. Kemudian hitung jenjang ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Kemudian jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai dengan terbesar, jadi di ranking. Kalau ada data yang sama gimana? Dibuat nilai ratanya ya, seperti yang udah ya ranking. Kemudian nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Kemudian hitung nilai U dengan menggunakan rumus ya. Perhatikan di sini, ini juga kata kuncinya. Rumus sampel kurang dari sama dengan 20, maka menggunakan rumus ini. Ya, hanya ini ya, N1, N2. Nah, ini. Kalau sampel U-nya itu pengujian U1, U2. Nah, ranking itu jumlah ranking yang setelah urutkan, kemudian dijumlahkan berapa jumlahnya untuk R1 dan jumlah untuk R2. N1 itu banyak jumlah anggota sampelnya berapa. Nah, N2 anggota sampelnya 2 berapa. Ini untuk yang jika kurang dari sama dengan 20. Kalau lebih dari 20 bagaimana? Bisa nggak dengan menggunakan Mann-Whitney? Bisa ya. Nah, kalau menggunakan lebih dari 20, setelah dihitung ininya ya, menggunakan ini dihitung dulu pakai ini, dilanjutkan dengan ini. U dikurang N1 kali N2 dibagi 2 ini ya, dibagi 12. Ini rumusnya kalau lebih dari 20, maka harus dihitung. Nah, kemudian
Setelah itu di antara nilai U1 dan U2 lebih kecil yang mana? Ya, jadi dari perhitungan U1 U2 tadi ini dilihat mana yang lebih kecil. Ya, jika dibandingkan dengan U tabel. Nah, ini lagi kata kuncinya ya. Signifikan tabel U jika sampelnya kurang dari sama dengan 20, maka gunakan tabel U. U hitung atau kurva U tabel ya, dengan U tabel, U Mann-Whitney. Tapi apabila sampelnya lebih besar dari 20, maka gunakan tabel Z atau kurva normal ya. Jadi setelah kalian hitung ini ya, apabila sampel yang ini gunakan tabel U Mann-Whitney ya. Nah, kalau yang ini gunakan tabel distribusi Z normal. Itu kata kuncinya ya. Kemudian dengan kriteria pengambilan keputusan. Nah, ini yang penting ya. Jika H0 diterima bila U hitung lebih besar sama dengan U tabel. Kalau U hitungnya lebih besar dari U tabel berarti dia diterima. Kalau U hitungnya kurang dari sama dengan U tabel berarti H0-nya ditolak. Ya, H0-nya ditolak berarti H1 diterima ya. Kalau ini H0 diterima. Ya, ini kata kuncinya juga ya nanti kalau membuat sebuah keputusan. Oke. Kemudian ini saya berikan contoh sampel kurang dari sama dengan 20. Dia menggunakan dua sisi ya. Nah, dua sisi berarti dia menggunakan tabel U ya. Untuk meningkatkan produktivitas kelompok petani diberikan bantuan saprodi oleh pemerintah. Sesudah berapa tahun ingin diketahui apakah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan dan tidak mendapat bantuan pemerintah. Ini kata kuncinya. Dia berarti pengujian dua sisi ya, sini. Ini kata kuncinya. Apakah ada perbedaan antara petani yang diberi bantuan dan tidak diberi bantuan oleh pemerintah? Di situ kata kuncinya. Berarti ini pengujian dua sisi. Ya. Tetapi kalau dua sisi dengan tabel U, nanti lihat tabel U-nya bagaimana ya. Tetapi kalau misalnya apakah misalnya produktivitas pada yang diberi bantuan lebih kecil dari yang tidak mendapat bantuan, berarti itu kata kuncinya dia pengujian satu arah ya, berarti dengan menggunakan tabel satu sisi U, tabel U-nya satu sisi. Pokoknya kalau ada kata kunci lebih kecil lebih besar berarti dia satu arah. Tapi kalau ini dia tidak ada kata kunci, itu berarti dia dua sisi. Berarti kalian fokus lihatnya pada tabel U yang satu arah untuk yang kasus ini. Tetapi kalau misalnya ada kata lebih kecil, lebih besar, berarti lihat tabel U penggunaan satu arah ya. Nah, ini datanya ya, data produktivitasnya. Selidikilah dengan alfa 5% apakah ada perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan atau tidak. Ini data aslinya ya, data petani produktivitas yang mendapat bantuan dan tidak mendapat produktivitas. Ini langkah pertama dari soal. Nah, kemudian diapakan? Nah, pertama kalian buat dulu selalu hipotesisnya. Yang pertama berarti tidak terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan pemerintah. Nah, kemudian terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan tidak mendapatkan pemerintah ya. Kemudian kriteria pengambilan terima H0 jika U hitung lebih besar dari sama dengan U tabel alfa ya. Tolak H0 jika U hitung kurang dari sama dengan U tabel ya, alfa. Kemudian uji kedua sampel N1 N2 di atas gabungkan untuk dibuat ranking data gabungan sampel 1 N1 dan N2 disusun tabel berikut. Jadi dari data ini ya, data yang ini
kalian susun dulu ke sini. Urutkan. Nomor 1 79. 2 diurutin dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Urutkan sesuai nomornya. Jadi dikasih nomor 79, nomor 1, 2 ini ya. Diurutkan semua. Ya. Nomornya. Ini ya, jadi berikan urutin produktivitasnya terus kasih nomor 1 2 3 sampai berapa. Jadi yang ini kan tadi awalnya dipisah ya. Nah, terus gabungkan. Nah, diurutkan dalam satu tabel. Ya, diurutin. Kemudian apalagi? Habis itu di ranking. Ya, penentuan ranking ini bagaimana? Nah, misal 79 berarti dia cuma ada 1. Ya, tulis di sini ranking 1. 80 ada 2. Kalau ada 2 gimana berarti? Berarti 2 ditambah 3 kita ambil dibagi 2 karena rata dapatlah 2,5. Sehingga yang ditulis di sini adalah 2,5 2,5 ya. Kemudian ini 82 ada 2 4 sama 5 ya, berarti 4 tambah 5 bagi 2 ya, dapatlah 4,5 4,5. Nah, kemudian 84 cuma 1. Lah, tulis aja langsung di sini 6. Ya, kemudian ini 85. Ya, 85 dijumlahin aja 7 tambah 8 tambah 9 bagi 3. Ya, jadi berapa? 8 ya. 7 tambah 8 tambah 9 bagi 3. Nah, jadi ini berapa? Bagi 3 8 ya. Hasilnya 8 8 8 8. Nah, kemudian ini bagaimana? 86 86. Berarti 10 tambah 11 bagi 2 ya. 10 tambah 11 bagi 2. Jadi dihitung rata-ratanya. Dapat 10,5. Terus habis itu 12. Habis itu ini 13 tambah 14. Dapatlah 13,5 dirata-ratakan. Nah, ini kenapa langsung tulis 15? Karena dia hanya satu datanya. Ya, kemudian 16. Nah, setelah di ranking ya per item ini, kemudian dibuat lagi ke bentuk awalnya. Produktivitas petani yang mendapat bantuan, tulis di sini 82. Kembalikan lagi ke tabel yang ini, yang awal ini ya. Nah, ini misalnya yang dapat bantuan tadi berapa aja angka-angkanya. 82, 84 yang udah diurutkan ya angka-angkanya. Habis itu dibuat ranking, tulis rankingnya. 82 itu rankingnya berapa sih? Nah, ini. Nah, yang ini 4,5 dan seterusnya. Lihat rankingnya di sini. Tulis lagi di sini. Nah, dipisahkan ya produktivitas petani, bantuan, kemudian rankingnya berapa. Ini yang menerima bantuan berapa. Jadi tabel yang awal ini diurutkan lagi dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian ya, lihat rankingnya. Dibuat kayak gini. Lihat rankingnya di sini yang mana. Misal 82, lihat di sini. Berapa? Oh, dia rankingnya 4,5. Berarti tulis di sini 4,5. 84. Oh, lihat urutan di sini. Oh, dia 6. Berarti tulis di sini 6. Ya, dan seterusnya. Ya, ini produktivitas petani bantuan. Ya, urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian jumlahkan. Ini jumlahin. Ya, ini dijumlahkan. Ditambahin semua. Tambahin. Dapatlah R1 dan R2 ini 97,5, ini 38,5. Ya, setelah dapat ini udah habis dijumlahin, dihitung. Ya. N1 kali N2 ditambah N2 dikali N2 plus 1 dibagi 2 dikurang sigma R2. N1 dikali N2 berarti lihat jumlah N1-nya ada berapa? Ada 9, N2-nya ada 7. Ya, ini 7. Nah, jadi 9 dikali 7 ditambah N2-nya 7. Kemudian 7 plus 1 dikurang R2-nya berapa? Lihat di sini 3,85. Jadi ini R1, ini R2. Ya, dapatlah 38,5. Kemudian hitung. Sekian, dapatlah U1 52,5. Kemudian dapat U2
ya, cari U2. N1 kali N2 kali R1. 9 kali 7, N1-nya berapa ya? Bedanya di sini ya, 9 tambah 1 per 2 dikurang 97,5. Nah, dihitung dapatlah 10,5. Tadi kan aturannya cari U, kemudian habis itu diapakan lagi? Setelah dapat 52,5 ya, ini ya. 52,5 sama 10,5, pilih nilai U yang terkecil sebagai penguji, yaitu U2. Ya, jadi pilih yang terkecil yang mana sebagai uji buat kesimpulannya ya. Jadi yang dipilih U2, 10,5. Setelah itu nilai tabel pada U uji sisi alfa 5%, M9 dan N7 nilai U adalah 12. Kita lihat tabelnya di sini. N9 ya, N1, M9 dan N7 ya. N9 dan U7. Lihat ini N1-nya 9, ininya 7. Kita tarik garisnya. Berarti nilainya adalah 12. Ya, ketemu di sini. N-nya 9, ini 7. Tarik garisnya dapat 12. Sehingga daerah penolakannya menggunakan rumus, berarti kan tadi kita dapat U hitungnya 10,5 ya. Berarti kurang dari 12 ya, karena U tabelnya 12. Sehingga H0 ditolak, berarti HA diterima. Kesimpulannya, ada perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan pemerintah pada alfa 5%. Ya, ini untuk yang sampel kurang dari sama dengan 20. Nah, kalau menggunakan SPSS, nah ini kita gunakan tabel U ya. Nih. Untuk dua sisi. Nanti saya berikan juga yang menggunakan satu sisi tabelnya bagaimana. Nanti kalian lihat, sama aja konsepnya. Ya, yang terpenting adalah ketika kita sampelnya 20 berarti kita gunakan tabel U. Sebaliknya kalau sampelnya lebih dari 20 gunakan tabel Z ya. Kemudian ini nanti masukkan seperti ini ya, tulis kelompoknya ya, kelompok menggunakan simbol yang ini ya, kemudian datanya dimasukkan. Nah, ini ya, analyze, kemudian non parametric trace, legalincy to dependent sample ya. Nah, ini ya, 1 2. Main Whitney, klik OK, masukkan ke grup 1, grup 2 ya. Kemudian kalau dia menggunakan dua sisi berarti dia ini ya. Gunakan nih, kalau satu sisi yang ini, nanti lihat, nanti minta di soalnya yang mana ya, untuk membuat kesimpulan. Nah, kalau V value-nya kurang dari sama dengan alfa, maka tolak H0. Nah, jika V value-nya lebih dari alfa ya, maka gagal tolak H0 ya, 0,005 ya, alfanya misalnya dia lebih tolak atau kurang ya. Ini dilihatnya, ini dua sisi satu sisi ya. Jika V value-nya kurang dari alfa maka tolak H0. Jika V value-nya lebih besar dari alfa maka gagal tolak H0. Ini untuk yang di SPSS ya. Nah, ini contoh untuk sampel lebih besar dari 20. Misal, suatu riset tentang kepadatan hunian rumah antara di daerah nelayan, daerah pertanian, didapatkan data seperti pada tabel di bawah. Selidikilah dengan alfa 5% apakah ada perbedaan kepadatan hunian antara di daerah nelayan dan daerah pertanian. Nah, ini. Nah, kemudian ini datanya ya, datanya ini. Jadi ada 15 sama 22 datanya. Nah, seperti biasa buat dulu hipotesisnya ya. Tidak berbeda. Nah, ini pengujian dua sisi ya. Nah, ini buat hipotesisnya alfanya 5%, kemudian urutkan lagi ya rankingnya. Dibuat dulu dari atas sampai bawah. Nah, kemudian habis itu dibuat rankingnya. Bagaimana yang tadi saya ajarkan ya.
nomor 1, 2 dan seterusnya ini ya. Karena ini angkanya beda-beda jadi dia bisa langsung ya. Habis itu dijumlahkan rankingnya ya, rankingnya dijumlahkan. Dapatlah R1, R2. Ini karena tidak ada angka yang bersamaan ya, jadi enak bikinnya, tidak perlu dirata-ratakan. Tapi kalau ada angka-angka yang sama harus dirata-ratakan, dimasukkan ke ranking. Berhubung ini tidak ada angka yang sama, jadi langsung bisa ditulis ya. Nah, dapatlah R1 dan R2. Ya, nah kemudian masukin dulu ke rumus ini, N1 kali N2 ditambah N2 plus 1 per 2 dikurang R2. Masukin jumlah sampelnya di sini kan yang pertama 15 ya, tulis di sini. 15 kali 22, N2-nya 22 dikali 22 plus 1 dikurang R2-nya 419 di sini. Ya, jadi dapatlah 164. Nah, kemudian sama N1 kali N2 ya, dijumlahkan dapat 166. Nah, setelah itu kita harus hitung dulu. Kalau yang tadi kan bisa langsung ya, pilih U1 U2-nya. Nah, kalau yang ini harus dihitung Z-nya dulu. Nah, rumusnya U dikurang N1 kali N2 per 2. Nah, terus akar dari N1 kali N2 buka kurung N1 plus N2 plus 1 plus 12. Masukin U-nya berapa di sini? Yang pertama misal 164 ya. Kemudian dikurang 15 dikali 22 per 2. Kemudian dihitung. Semua dapatlah minus 0,0309. Nah, begitu juga yang ini. Nah, sebenarnya ini kan angkanya sama ya, 0,0309. Habis itu kita lihat tabel Z dulu. Tabel Z pada uji dua sisi. Tadi alfanya 5%, cara membaca tabel Z itu agak sedikit berbeda ya. Dimana jika alfa 0,05 maka berapa tabel Z-nya? Kita mau tahu ya, dapat 1,96 ini dari mana? Berarti rumusnya itu Z1 min alfa per 2. Berarti Z1 min alfanya masukin di sini. 0,05 dibagi 2. Kerjakan 0,05 bagi 2 berapa? Dapat 0,025. 1 min 0,025 dapatlah Z 0,975 ya. Habis itu setelah dapat 0,975 ini bagaimana? Kita lihat di tabel Z. Jangan lihat ininya dulu kalau di tabel Z ya, tapi kita cari angka dulu 0,975 ini di mana? Ya, angka 0,975 ini di mana? Nah, ternyata 0,975 itu di sini. Ya. Nah, baru tarik garis ke sini. Ternyata dia di 1,9. Tulis 1,9. Ketika dia ditarik ke kiri dapat angka 1,9. Nah, kemudian ketika ditarik ke atas dapat 0,06. 1,9 ditambah 0,6 dapatlah 1,96 ya. Nanti kalau misalnya ada angka-angka misalnya 0,950 aja dapat kalian misalnya ya. Nah, cari di sini angka-angka yang mendekati gimana ya. Misal saya ulangin lagi, jadi untuk melihat tabel Z kalian ini rumusnya. Z1 min alfa per 2 disama dengan Z1 min alfa 0,05 ya, tulis dibagi 2. Habis itu dikerjakan dulu yang 0,05 bagi 2 dapatlah 0,025. Nah, 1 min 0,025 dapatlah Z 0,975. Ini jangan langsung ditaruh. Nah, kita cari dulu di tabel ini ya. Nah, jangan lihat atasnya dulu, jangan lihat kanan kiri kalau di tabel Z. Tapi kita cari di kotak ini angka 0,975 di mana. Nah, 0,975 ternyata ada di sini. Ya. Nah, kemudian habis dapat 0,975 kita tarik garis ke sampingnya. Ternyata dapat 1,9 ya. Habis itu kalau ke atas berapa? Nah, 1,9 ditambah 0,06 dapatlah 1,96. Sehingga 1,96 ini yang dijadikan bahwa pada tabel Z ketika 5% alfanya dapatlah 1,96. Nah, ini yang 0,039 ini dimutlakan ya. Jadi menggunakan rumus ternyata kurang dari
kurang dari 1,96 ini ya. Berarti H0 diterima dan HA ditolak. Jadi tidak berbeda kepadatan hunian nelayan dan rumah petani pada alfa 5%. Ya, ini untuk yang sampel 20. Oke, nanti kalian coba kerjakan dengan menggunakan SPSS bagaimana ya hasilnya. Nah, ini ya. Oke, untuk tugas praktikum ini silahkan kalian kerjakan dengan alfa 5% ya. Perbedaan produktivitas petani yang menerima kredit pada petani yang tidak menerima kredit ya. Bagaimana? Apakah ada perbedaan produktivitas petani yang menerima kredit atau tidak? Ya, ini kerjakan secara manual aja, nggak usah pakai SPSS ya. Manual ya, di kertas, tulis tangan, silahkan kerjakan. Ini nomor 1. Ya, kemudian yang nomor 2, perbedaan data hasil tes 2 metode penyuluhan dengan menggunakan blended learning dan konvensional ke petani sebagai berikut. Selidikilah dengan alfa 5%, apakah ada perbedaan hasil tes yang menggunakan blended learning dan metode konvensional atau tidak. Ya, ini juga kerjakan secara manual aja ya. Oke, kemudian yang ini. Dosen statistik bisnis ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai UTS dan UAS UAS. Penelitian ini menggunakan sampel 6 sampel nilai UTS dan 5 sampel nilai UAS. Ujilah apakah ada nilai UTS lebih rendah daripada nilai UAS. Nah, kata-kata di sini ada kata-kata lebih rendah. Berarti ada kata-kata lebih kecil dan lebih besar. Berarti ketika UTL-nya, berarti kita lihat pengujian satu arah nanti pada utabelnya. Ya, jangan menggunakan 2 arah. Kalau ini kan 2 arah ya. Nggak ada lebih besar lebih kecil. Nah, ini ada kata-kata kunci nih di sini. Lebih rendah. Silahkan ya dengan taraf 5%. Kemudian nomor 4, jika nilai alfa 10%, maka pada jet pengujian 2 sisi berapa? Nanti kalian lihat cara menghitungnya kayak tadi yang saya sudah ajarkan. Ya, kemudian silahkan kerjakan soal berikut dengan menggunakan SPSS. Ya, ini yang tadi soalnya saya udah kerjakan secara manual. Silahkan kalian kerjakan dengan SPSS, ini datanya. Ya, nanti digabungkan saja ya. Oke, ini datanya, silahkan dikerjakan menggunakan SPSS nanti. Oke, demikian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.